Selamat malam semua saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar kitab Roma lagi. Apa kabar di sana? Di Korea masih dingin. Kalian bisa lihat baju masih dingin. Saya sangat merindu balik ke Manado. Ah, kita akan melihat, sepertinya polanya sama. Kita akan ah, melihat apa yang kita belajar. Dan masih kita tinggal ruang sidang di Gedung Pengadilan. Dan setelah itu kita akan melihat grup diskusi. Dan dari garis besar, mungkin kalian sudah lupa semua ini. Di mana sekarang kita? Kita sekarang ada kebutuhan keselamatan. Saya mau menjelaskan alasan mengapa saya ambil sudah 4 sesi untuk menjelaskan kebutuhan keselamatan. Kalau kalian sudah pernah menginjili orang-orang yang seperti keluarga, teman-teman, mereka berpikir mereka sudah diselamatkan, ya. Tetapi saat kalian bertanya kepada mereka, apakah kamu yakin masuk ke surga atau tidak? Disitulah mereka, oh ya, bagaimana manusia tahu apakah kita bisa masuk atau tidak? Itu urusan Tuhan. Jadi menurut kalian sudah belajar. Jadi menurut kalian apakah dia sungguh-sungguh dilahirkan kembali? Kalau dia mati sekarang, apakah masuk bisa ke surga? Saya, menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, menurut firman Tuhan, dia tidak akan masuk ke surga karena firman Tuhan sudah membuat keyakinan di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Siapa yang sudah dilahirkan kembali? Jadi ini memang penting sekali. Ya, kalau kalian mau memberitahukan Injil kepada orang-orang yang lain, tidak perlu berdebat. Ya. Saat mereka berbicara sesuatu, ini semua cerita-cerita mereka di bawah 3 kategori yang kita sekarang bahas. Jadi, saya minta kalian memperhatikan. Ya. Yang pertama, manusia primitif. Mereka bilang, oh saya belum mendengar Injil, saya belum melihat ada Tuhan. Jadi mereka semua bilang, oh saya tidak melihat, jadi saya tidak ada masalah. Tetapi Rasul Paulus sudah membawa banyak bukti-bukti, walaupun kalian tidak melihat, tidak mendengar Alkitab, tetapi kalian sudah melihat alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi kalian sengaja menolak itu dan kalian berhala-hala. Jadi manusia primitif, mereka terbukti bersalah. Dan yang kedua kategori, manusia cerdas. Orang-orang ini sudah tahu sejarah dan sudah melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan membimbing bangsa Israel. Jadi mereka sudah tahu semua sejarah. Oleh sebab itu, kemungkinan besar mereka itu lebih dekat daripada manusia primitif. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang jahat yang mereka lakukan. Mana kita Roma pasal 2 ayat 1, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Di bawah golongan ini, mereka selalu menghakimi orang-orang yang lain. Ya. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang yang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang yang lain, tetapi melakukan hal-hal yang sama. Jadi ini memang lucu. Mereka menghakimi orang yang lain, tetapi mereka apa yang mereka melakukan itu yang apa yang mereka menghakimi orang yang lain. Bukan hanya itu, ya. Mereka melihat orang primitif. Oh, ini kurang mendidikan, ya. Mereka tidak dibelajar, tidak diajari. Jadi mereka bilang, oh saya sudah belajar, ya. Lihat, yang ketiga mereka menganggap sepi.
Ada tiga hal, ya. Mereka sepi. Yang pertama, kekayaan, kemurahan itu Tuhan. Dan kesabaran Tuhan. Kelapangan hati Tuhan. Tiga hal yang mereka menganggap sepi. Jadi, walaupun mereka sudah tahu, tetapi sengaja menolak dan mereka sengaja melakukan apa yang mereka berpikir benar. Bukan firman Tuhan. Ini yang salah. Ini keras kepala. Jadi, apakah mereka bebas? Tidak. Mereka terbukti bersalah. Jadi manusia primitif terbukti bersalah. Dan manusia cerdas terbukti bersalah. Kategori ketiga itu apa? Oh, aku adalah orang Yahudi. Oh, ya, dia muncul dan dia bilang, oh, saya orang Yahudi. Ya, bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi bermega. Dia datang. Jadi Rasul Paulus sebagai jaksa, apa yang dia bilang? Ini sangat menarik. Itu kita bisa bilang manusia religius, beragama. Ini semua orang-orang yang sudah beragama, mereka sudah ikut gereja, mereka sudah belajar firman Tuhan, Alkitab, jadi mereka sudah tahu, oh ya saya sudah tahu apa itu artinya ini. Kita akan melihat apakah dia benar-benar anak Tuhan atau tidak. Kategori ketiga. Jadi ada tiga kali kalian harus membaca karena hari ini yang bagian Alkitab cukup banyak. Jadi tiga kali kalian harus berhenti dan membaca. Yang pertama yang ini. Mari kita membaca kitab Roma pasal 2, 12 sampai 16. Berhenti Jo. Jadi ayat 12 sampai 16, bagaimana seorang dapat dibenarkan? Kitab Roma pasal 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat ini selalu membuat banyak orang yang membuat bingung. Ya. Dan gereja-gereja mengajar semua jemaat, kalau kalian tidak melakukan hukum Taurat, kalian tidak akan dibenarkan. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, kita seharusnya melakukan terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi kita bisa berpikir bahwa, oh, kalau saya berhidup sehari-hari, kalau saya membuat sesuatu yang jahat kepada Tuhan, tetapi kalau tidak ada yang sempat menghakui dosa saya, bagaimana mereka bilang? Saya sudah mendengar dari mereka, oh, pasti akan ke neraka. Jadi ini memang bagaimana? Ya, sepertinya Tuhan selalu melihat kehidupan manusia, oh, mencari yang kesalahan mereka. Ya. Mereka membuat Tuhan yang salah. Ya. Ini bukan artinya ini melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Ada yang mengampuni dosa. Ya. Kita seharusnya melihat hukum Taurat ada lebih 486. Ya. Dan di bawah itu ada yang lagi. Ya. Banyak aturan-aturan. Ya. Tetapi sebagai aturan-aturan, ada beberapa yang hukum Taurat menjelaskan tentang mengampuni dosa khusus. Jadi bagaimana kita bisa dibenarkan? Karena ini Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ya. Disucikan hukum Taurat. Ini yang melakukan hukum Taurat. Dengan apa? Dengan darah. Ya. Bukan kita melakukan mengikuti menaati hukum Taurat, tetapi untuk mengampuni dosa khusus, kita perlu darah.
Dan yang kedua, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalian seharusnya melihat, ya, hukum Taurat menjelaskan bagaimana kita bisa mengampuni dosa. Bukan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan darah. Penumpahan darah, ya, kita sangat butuh. Nanti Rasul Paulus ini sepertinya pendahuluan, ya. Dia sedikit menjelaskan, oh, bagaimana manusia bisa dibenarkan, ya. Tapi dia belum menjelaskan semuanya, hanya sedikit, ya. Tetapi saya minta saudara-saudari seiman, jangan bingung, ya. Kalau ada orang yang bilang, oh, kita seharusnya apa? Maaf, harus cek cek cek. Kalau ada orang yang bilang, kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, tidak akan masuk surga. Jadi, bagaimana kalian bisa menjawab? Ya, siapa yang melakukan, menggenapi semua hukum Taurat? Yesus Kristus. Nanti Rasul Paulus akan menjelaskan itu lebih jelas. Jadi, siapakah Allah menurut Rasul Paulus? Kita Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila itu Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi sekarang Rasul Paulus bilang Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati, ya, bukan yang kelihatan, ya. Jadi tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Dan lihat, dia membawa nama itu Kristus Yesus. Jadi kalian bisa berhenti membaca kitab Roma pasal 2, 17 sampai 20. Kita bisa melihat pembelaan Rasul Paulus terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka, oh, ini kita itu orang Yahudi dipilih oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus bilang, oh ya, betul, ya. Kalian orang Yahudi. Tuhan memberi banyak hak istimewa kepada kalian dan tanggung jawab kepada kalian. Ya, betul sekali. Kalian orang Yahudi. Yang pertama, kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Ya, benar. Dan setelah itu mereka bilang apa? Pasal 2 ayat 17. Oh, dan mereka bilang bersandar kepada hukum Taurat. Ya, bersandar kepada hukum Taurat. Dan kami bermegah dalam Allah. Yo, Rasul Paulus bilang apa? Oh ya, betul. Ya. Dan Rasul Paulus bilang kepada mereka, ya, kalian semua tahu akan kehendak Tuhan oleh hukum Taurat. Ya. Dan diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Yang ini penting. Tadi orang primitif mereka belum tahu, ya. Orang cerdas mereka tahu Tuhan dari sejarah dan yang lain, tetapi bukan secara langsung. Tetapi orang Yahudi, mereka secara langsung diajar dalam hukum Taurat, jadi mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan hak itu tanggung jawab, ya, tugas mereka seharusnya membawa
menuntun orang buta. Ayat 19. Dan juga terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Dan pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Yang terakhir, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Memang ini semua luar biasa. Ya, orang Yahudi, ya. Inilah yang orang Yahudi yang mereka semua yang hak istimewa yang mereka punya. Memang luar biasa. Dan setelah itu, kalau mereka semua ini, apakah mereka yang orang yang benar? Kita akan melihat. Mereka bilang, oh ya, betul. Ya, eh. Oh, Rasul Paulus, ya latar belakang kamu itu orang Yahudi. So tahu itu. Tapi kita akan melihat Rasul Paulus sebagai jaksa, dia membawa bukti-bukti. Jadi berhenti membaca pasal 2 ayat 11 sampai ayat 29. Oke, Rasul Paulus bilang ini, tetapi, ya saya tahu kamu orang Yahudi, tetapi, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ya, mereka ada hak istimewa mengajar orang yang lain, tetapi mereka tidak mengajar dirinya sendiri. Ya, jadi lihat, mereka mengajar jangan mencuri, tetapi mengapa engkau sendiri mencuri? Tadi Tuhan sudah melihat segala sesuatu tersembunyi di dalam hati manusia. Jadi Tuhan sudah melihat, walaupun mereka mengajar, tetapi mereka tidak melakukan pelajaran itu di dalam kehidupan mereka. Mereka mengajar, jangan mencuri, tetapi mereka mencuri. Ini sering terjadi di gereja. Ya, kita seharusnya bertobat dan berdoa untuk semua gereja. Dan mereka mengajar jangan bersinah, ya. Tetapi kita melihat bahwa pengajar yang mengajar jangan bersinah, mereka bersinah, ya. Yang ketiga, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Wah, ini memang orang Yahudi mereka sudah tahu, tetapi mereka sengaja tidak menaati firman Tuhan, walaupun mereka mengajar. Dan mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 23. Jadi kalian seharusnya ingat bahwa mengapa Tuhan memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel, bukan bangsa Israel pun, seluruh dunia, itu Ulangan pasal 10, kalian nanti akan membaca dalam grup diskusi, dan kalian harus berpikir tujuan yang hukum Taurat. Ya. Tujuan hukum Taurat itu Tuhan mencari kesalahan manusia, tetapi Tuhan mau membentuk umat Dia itu sepertinya umat Allah, walaupun mereka masih hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana Tuhan bilang saat kalian melanggar firman Tuhan, hukum Taurat, menghina Allah. Memang ini berat. Ya. Saya sebagai orang percaya anak Tuhan, saya selalu berhati-hati. Betul, memang ini tidak mudah. Ya, kalau kita melanggar hukum Taurat, Tuhan menyebut itu menghina Dia. Dan jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Dan mereka bilang itu, oh ya, walaupun kami tidak melanggar hukum Taurat, ya, kami sudah bersunat, ya. Itu bukti, ya. Tetapi Rasul Paulus bilang apa?
maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Tidak ada artinya. Jadi kesimpulan dari Rasul Paulus Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirlah Yahudi. Mereka sangat berbangga mereka sebagai orang Yahudi dan sunat disebut sunat. Bukanlah sunat yang diangsungkan secara lahirai. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara ruani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan kalian bisa berhenti membaca kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Oke, ini bagian terakhir pada malam ini. Jadi, setelah orang Yahudi mendengar semua ini, tadi bagaimana? Ya, lihat. Oh ya, bagaimanakah? Walaupun itu kami masih orang Yahudi. Bagaimana respon dari golongan Yahudi setelah mendengar itu? Ya, jadi apa yang masalahnya? Ya, jadi Rasul Paulus bilang apa? Dia sebagai orang Yahudi, waktu dia bicara sesuatu, sepertinya dia sudah terikut. Ya, apa kelebihan orang Yahudi? Ya, kalian bermegah. Aku sebagai orang Yahudi, tetapi dia bertanya kepada orang Yahudi, apa kelebihan orang Yahudi? Dan kalau pasal 3 ayat 3, bagaimana jika ada yang tidak setia? Apakah kalau kalian tidak percaya, apa artinya? Ya, apa artinya yang orang Yahudi? Kita bisa bilang kitab Roma pasal 3 ayat 3. Ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah. Ya. Dan ayat 5. Jika kelariman kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Yang keempat, mengapa aku masih dihakimi? Dan 5, apakah kita lebih baik daripada mereka? Orang Yahudi menghina golongan yang orang Yunani dan suku-suku bangsa yang lain. Dan sekarang Rasul Paulus bilang, apakah kita lebih baik daripada mereka? Ayat 9 bilang apa? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan pada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi kita bisa melihat orang Yunani, orang Yahudi, dan semua orang di bawah kuasa dosa. Jadi kita bisa bilang ini, ya, kesimpulan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Rasul Paulus bilang, sama sekali tidak. Sebab di atas, ya, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita bisa melihat yang ini di bawah kuasa dosa dan dia membawa kutipan dari firman Tuhan. Yang pertama, tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak.
Dan tidak ada seorang pun berakal budi. Dan tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang ideal, golongan primitif, cerdas, orang Yahudi, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus membela golongan itu orang Yahudi, dan kita semua melihat ada orang yang benar, ada yang orang berakal budi, ada yang orang yang mencari Allah, ada yang orang yang berubah baik, tidak ada. Semuanya di bawah kuasa dosa. Jadi kita bisa melihat sekarang, lihat, orang Yahudi, dia juga terbukti bersalah. Jadi golongan manusia primitif terbukti bersalah, manusia cerdas terbukti bersalah, manusia religius terbukti bersalah. Jadi mereka menunggu final statement, ya, dari Allah. Jadi minggu depan kita akan melihat apa yang itu statement final dari Allah. Terima kasih. Inilah yang pelajaran pada malam ini, dan ini pertanyaan ulangan, pertanyaan untuk grup diskusi. Jadi kalian bisa membaca satu demi satu, dan khusus nomor 2 kalian bisa membaca ulangan pasal 10 ayat 13 dan mengikuti semua pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam.